Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, dan semoga kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah pilihkan bagi hambanya yang beriman adalah pilihan yang terbaik, meski tampaknya sulit, berat, atau memerlukan pengorbanan harta, kedudukan, jabatan, keluarga, anak, atau bahkan naiknya dunia seisinya. Serahkan perniagaan kepada yang berhak. Anda telah menjual diri Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Anda tidak ada pilihan lain selain menyerahkan apa yang telah Anda jual kepada yang telah membelinya. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan jannah. Atau ayat 111. Apabila pembeli telah menerima barang yang dijual, maka dia berhak berbuat sukanya dan menempatkannya sukanya. Jika dia ingin, dia bisa meletakkannya di istana, bisa juga dia meletakkannya di penjara. Jika dia ingin, dia bisa memakainya baju terindah kepadanya, bisa juga dia menjadikannya telanjang kecuali kain yang menutupi auratnya. Jika dia ingin, dia bisa menjadikannya kaya, bisa juga dia menjadikannya fakir papa. Jika dia ingin, dia bisa memanjangkan umurnya, bisa juga dia menggantungnya pada tiang gantungan, atau dikuasakan atasnya musuhnya, lalu musuh itu membunuhnya atau mencincangnya. Apakah baik jika seorang yang telah menjual seekor kambing lalu ia marah kepada orang yang telah membelinya di saat orang ia menyembelihnya? Pantaskah jika hatinya gundah karenanya? Belum pernahkah Anda dengar tentang singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu? Perutnya telah dirobek, hatinya telah dikeluarkan, dan ia pun dicincang. Demikian pula halnya dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syuhada dalam perang Uhud. Perut mereka dirobek, hidung dan telinga mereka diiris. Bahkan Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy yang hadir bersamanya menjadikan hidung dan telinga para sahabat sebagai kalung dan gelang bagi mereka. Hindun binti Utbah telah menyerahkan gelang kaki, kalung, dan perhiasannya kepada Wahsy, sang pembunuh Hamzah, sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernahkah Anda dengar apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud? Pipi dan wajah beliau yang mulia terluka, sebiji gigi depan beliau pecah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dari satu cobaan kepada cobaan yang lainnya. Benarlah perkataan Ibnu Al-Jauzi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun perlu untuk mengucapkan, siapa yang mau melindungiku, siapa yang mau menolongku? Bukankah beliau perlu untuk memasuki kota Mekah ditemani seorang kafir? Bukankah beliau menurunkan senjata dan menyimpannya di balik punggung? Bukankah sahabat-sahabat beliau banyak yang terbunuh? Bukankah beliau dicekam oleh orang-orang yang baru masuk Islam? Bukankah beliau pernah mengalami kelaparan dan beliau tetap teguh, tetap tidak bergeming? Lalu beliau pernah merasakan beratnya kelaparan sampai-sampai beliau mengambil batu dan mengikatnya di perut. Padahal Allah adalah pemilik pintu-pintu langit dan bumi. Bukankah sahabat-sahabat beliau terbunuh, wajah beliau terluka, gigi depan beliau pecah, paman beliau dicincang, dan beliau tetap diam? Lalu beliau diberi rezeki anak laki-laki, namun tak berselang lama anak kesayangan itu direnggut dari beliau.
lalu terhibur dengan Hasan dan Husain, tetapi segera diberitahu tentang apa yang akan menimpa keduanya. Beliau sangat menyayangi Aisyah radhiyallahu anha, lalu diguncanglah kehidupannya dengan kabar tuduhan zina. Beliau berusaha menampakkan mukjizat, namun dihadang oleh Musailamah al-In'ish dan Ibnu Syayyad. Datang kepada beliau Jibril yang terpercaya, namun kaumnya mengatakan tukang sihir yang berdusta. Lalu dijegannya beliau merasakan sakit seperti dirasakan oleh dua orang, dan beliau tetap diam, sabar dan tenang. Jika dikabarkan tentang keadaannya, beliau pun mengajarkan kesabaran, lalu kematian datang. Lalu beliau yang mulia terangkat, sementara jasad terbujur di atas kain usang dan sarung yang kasar. Keluarga beliau tidak memiliki minyak untuk menyalakan lampu, walau untuk malam itu saja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk merenungkan kehidupan para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia pilihan. Mereka lah yang paling mulia di sisi pencipta dan paling dicinta oleh Allah. Meski begitu, Ibrahim telah dilempar ke dalam api, Zakaria telah digergaji, Yahya telah disembelih, Ayub berada dalam ujian bertahun-tahun yang membinasakan harta dan anak-anaknya, Yunus terpenjara dalam perut ikan paus, Yusuf diremehkan dan dijual dengan harga murah, lalu menetap di penjara beberapa tahun. Semua itu mereka ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadapnya pelindung mereka dan sebenarnya. Sebagian salaf ada yang berkata, dibelah tubuhku lebih aku sukai daripada aku katakan sesuatu yang dirindukan oleh Allah, seandainya itu tidak terjadi. Ada juga yang mengatakan, aku telah melakukan perbuatan dosa, aku tangisi dosa itu sejak 30 tahun yang lalu. Ia adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Seorang bertanya, apa dosa ini? Ia menjawab, sekali aku mengucapkan sesuatu yang telah terjadi, seandainya itu tidak terjadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah Anda menjadi bagian dari mereka yang aktivis. Mereka tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah lakukan. Mereka yang pilihannya tidak berseberangan dengan pilihan Allah. Mereka tidak pernah mengucapkan seandainya ini begini, pasti begini, atau semoga saja, meski hanya sekali. Apa yang Allah pilihkan bagi hambanya yang beriman adalah pilihan yang terbaik. Meski tampaknya sulit, berat, atau memerlukan pengorbanan harta, kedudukan, jabatan, keluarga, anak, atau bahkan lainnya dunia seisinya. Cobalah mengingat kembali kisah perang Badar. Pikirkan baik-baik, sebenarnya sebagian sahabat pada waktu itu lebih menyukai pendapatan harta perniagaan. Namun Allah memilihkan bagi mereka pilihan yang jauh lebih baik dan lebih utama daripada pilihan mereka. Allah pilihkan bagi mereka pertempuran. Perbedaan antara harta perniagaan dan pertempuran ini bagaikan perbedaan antara bumi dan langit. Apakah nilai harta perniagaan? Makanan dikunyah lalu masuk ke jamban, pakaian yang akhirnya cupang camping dan dibuang, serta dunia yang hanya saat, sedangkan pertempuran bersamanya ada furqan, pembeda, yang dengannya Allah membedakan kebenaran dan kebatilan. Bersamanya ada kehancuran syirik dan keruntuhannya, serta tingginya tauhid dan kejayaannya. Bersamanya ada penumpasan tokoh-tokoh musyrik yang sebelumnya senantiasa menempatkan batu sandungan di jalan Islam, din yang lahir di Jazirah Arab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup pula kiranya bersamanya. Sesungguhnya Allah telah mencermati para tentara perang Badar, lalu berfirman, kerjakanlah yang kalian mau, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Maha benar Allah Ta'ala yang telah berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawqat takunakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dhalal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan akhwat yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Surat Al-Anfal ayat 7. Sebelum pembicaraan tentang poin ini saya akhiri, saya ingin memaparkan makna kalimat yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dengan sedikit perubahan. Sesungguhnya jika Allah menahanmu dari mendapatkan sesuatu, itu bukanlah karena dia bakhil, khawatir kehilangan perbendaharaannya, atau menyembunyikan hakmu. Akan tetapi itu adalah karena dia ingin kamu kembali kepadanya. Dia ingin memuliakanmu dengan tunduk pasrah kepadanya, menjadikanmu kaya dengan fakir kepadanya, memaksamu untuk bersimpuh di hadapannya,
menjadikanmu dapat merasakan manisnya ketundukan dan kefakiran kepadanya setelah merasakan pahitnya terhalang dari suatu, supaya kamu memakai perhiasan ubudiyah ibadah, menempatkanmu di kedudukan yang tertinggi selama kedudukanmu dicopot, supaya kamu dapat menyaksikan hikmahnya dalam kudrah, ketetapannya, rahmatnya, dalam keperkasaannya, kebaikan dan kelembutannya, dalam paksaannya, dan bahwa sebenarnya tidak memberinya adalah pemberian, penjempotan darinya adalah penguasaan, hukuman darinya adalah pengajaran, ujian darinya adalah pemberian dan kecintaan. Dikuasakannya musuh-musuhmu atasmu adalah yang akan mengiringmu kepadanya. Siapa saja yang tidak memahami ini semua dengan hati dan akalnya serta beramal dengannya, sungguh ia memang tidak dapat menerima pemberian dan tidak membawa bejana. Orang yang datang tanpa membawa wadah akan pulang dengan tangan hampa, dan dengan demikian janganlah ia mencela selain mencela dirinya sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa bersabar dari segala ujian-ujian yang menimpa kita, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.